Saatnya Q&A. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tante Riatan. Tolong. Kok lo manggil gue tante? Jangan tante dong, nenek. Aku kan lagi studi S1 Kimia Murni. Aku berniat bekerja menjadi seorang manajer karena waktu aku SMP dan SMA itu aku mondok yang menekankan di bidang kepemimpinan atau leadership. Bisa enggak sih lulusan kimia murni jadi manajer? Apa yang harus aku persiapkan ke depannya? Oke, jawabannya gampang, bisa. Udah kelar episodenya. Enggak. Buat teman-teman yang masih muda, yang masih kunyu-kunyu ya kan, yang masih uwu-uwu dan punya keinginan atau impian menjadi seorang manajer, leader dan kawan-kawan. So, let's check it out ya. Assalamualaikum, gimana kabar lo? Alhamdulillah. Apakah lo lagi ngerasa kesepian atau sendirian? Kenalin, gue Ria Marliana, teman healing lo di podcast Self Healing. Di sini kita bakal ngobrol bagaimana sih belajar berdamai dengan luka. Tentu aja atas izin Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah sembuhkan lukamu, ringankan bebanmu dan kuatkan hatimu. Ada banyak kenalan gue, ada banyak juga orang-orang yang gue tahu sejak zaman gue masih di bank dulu. Yang dulunya itu dia bukan siapa-siapa, yang dulunya dia driver, yang dulunya dia itu security, tahu nggak, satpam di bank itu. Dan ada banyak case di mana mereka itu telaten, dia tekun, dia punya impian, dia punya doa, dia punya usaha, dikasih jalan sama Allah. Yang pada akhirnya mereka-mereka itu bisa menjadi supervisor. Ya tentu dari staff dulu ya, ketika itu dia jadi staff dulu. Terus lalu dia kok dia sih, kalau dia kan cuma satu orang ya, ini masalahnya banyak orang cuy. Gue aja sampai berdecak kagum ya, karena gue dulu kan masuk ke bank itu ODP itu langsung grade 8 waktu itu. Beda dengan yang bukan ODP mungkin masuk lewat grade 6 dulu, grade 5, 5, kok habis 6 5, 7 gitu ya, baru 8. Ya macam-macam lah. Tapi dengan mata gue kepala sendiri, ngomong apa sih harusnya ya? Dengan mata gue sendiri, dengan mata kepala gue sendiri cuy, itu mereka bisa jadi manajer. Dia punya anak buah. Ketika gue tanya, itu prosesnya gimana sih dulu bisa sampai kayak gitu? Dan yang cerita bukan dianya, yang cerita ini itu teman-temannya itu bilang bahwa dulu dia memang security, tapi memang telaten. Dia total nggak songong duluan gitu loh. Ketika dia jadi security ya egonya sebatas security, dia melayani gitu. Ya kan ada orang-orang yang dia maaf kata mungkin masih kroco, tapi egonya ego pejabat gitu kan, banyak ya nggak kalau orang-orang yang berhasil itu dia pandai menempatkan diri. Jadi ketika mereka jadi security ya total sebagai roles-nya sebagai security gitu. Jadi nggak ngatur-ngatur orang, karena ada banyak juga orang yang misalkan dia kerjaannya sebagai security atau driver, tapi dia ngatur-ngatur kerjaan teller gitu. Gue tuh sampai ketawa karena keinget cerita itu. Kayak nggak tahu diri banget ya. Ketika itu ada kesempatan ya atau ada lowongan, itu dia dikasih tahu sama orang banknya gitu ya, teman-temannya yang mungkin udah ada posisi manajer waktu itu, dikasih kesempatan, mau nggak jadi staff gitu kan. Oh mau mbak, mau pak, mau bu gitu kan. Akhirnya dia masuk. Kenapa dengan mudah diterima? Karena kan si hiring manajernya itu kan udah tahu nih, udah kenal si security ini atau si driver ini, pekerjaannya gimana, etikanya seperti apa, pandai komunikasi atau enggak, troublemaker atau enggak, ya kan, supportive atau enggak. Dia kan udah punya penilaian sendiri ya. Udah lama lah, udah proven. Itu gunanya relasi ya teman-teman. Lu udah punya trust tersendiri terhadap orang ini. Akhirnya dengan mudah dia yang diterima. Oke? Jadi yang awalnya jadi security atau driver, dia naik jadi staff dulu nih. Nah begitu jadi staff, karena orangnya kooperatif, mudah menerima nasihat, akhirnya ya dia cepet tuh naiknya. Dia cepat mencapai target, ketika ada kesulitan dia dibantu, secara pekerjaan bagus. Dan ketika itu ada lowongan jadi supervisor atau apa gitu, lupa aku, antara supervisor atau apa dulu lah gitu, nggak langsung manajer, memang supervisor. Dia bisa jadi supervisor, tapi memang ada syaratnya. Biasanya pendidikannya minimal S1 gitu atau D3 gitu kan. Nah dia nyambi kuliah juga ketika dia kerja, dia nyambi kuliah. Tapi kan kita mikir gini ya,
ini jalannya Allah banget gak sih ketika dikasih kesempatan, dikasih ilham bahwa oh ya kerja sambil kuliah kan bisa. Diatur sedemikian rupa sama Allah, akhirnya bisa jalan dua-duanya dan bisa lulus. Ketika dia bisa lulus, naik lagi jadi manajer. Ketika jadi manajer, orangnya kooperatif. Ketika ada beda pendapat, dia juga menyampaikannya dengan enak. Jadi secara relasi baik dulu nih teman-teman, nggak songong duluan. Dia tahu posisi bawahan-bawahannya seperti apa, kesulitan di bawah seperti apa. Karena apa? Karena dia pernah berada di posisi itu, pernah berada di posisi bawahan. Ingat ya, bahwa manajer yang dibentuk secara instan, itu yang terbangun tuh ego. Tapi manajer atau leader yang terbentuk dari pengalaman, itu yang terbentuk apa? Empati. Dan biasanya orang yang punya empati itu punya skill lebih, punya keinginan lebih untuk membantu dan punya inisiatif tinggi. Ini biasanya leader-leader yang cukup dicintai, bukan hanya oleh atasan tapi juga bawahannya. Jadi tim yang solid gitu. Nah ini kan yang dibutuhkan oleh banyak perusahaan. Jadi sesimpel ketika lu tanya bisa atau nggak bisa banget, apalagi lu seorang S1 kimia murni, ada banyak perusahaannya tidak harus apa ya, tidak mensyaratkan lu lulusan ini, universitas ini enggak. Ya dulu ketika gua masuk bank itu memang ada syaratnya S1, terutama dari perusahaan lagi. Dari perguruan tinggi ternama. Tapi kan itu dulu dan gua nggak menyarankan lu masuk bank. Udah itu aja. Kenapa-kenapanya itu panjang nanti ceritanya. Jadi sebisa mungkin lu cari yang lain di LinkedIn itu banyak banget pekerjaan-pekerjaan terutama yang tidak mensyaratkan lo dari lulusan A, B, C, D gitu. Yang penting lu mau kerja. Tapi ya ini ya teman-teman, ketika lu pengen jadi seorang manajer, ingat bahwa leadership itu bukan teori loh. Leadership itu terbangun dari pengalaman. Jadi lu harus terima prosesnya. Ya, karena pengalaman itu kan harus disertai dengan proses. Dan yang paling penting lu doa. Nanti Allah berikan jalannya. Lu harus bisa tahan untuk belajar dulu terhadap leader yang menurut lo itu ideal. Ya. Jangan malah lo tuh apa ya? Kayak menentang gitu loh. No, 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 no. Jangan pernah kayak gitu ya. Jangan ikutin jangan ikutin gue. Nanti lu susah naiknya. Karena bagaimanapun leader itu juga dipilih oleh leader atasannya gitu. Nggak ujuk-ujuk. Sama ketika dulu itu Nabi Musa belajar ke Nabi Khidir. Kan Nabi Khidir bilang bahwa tapi lu nggak boleh mempertanyakan kebijakan gue. Kan seolah-olah kayak gitulah ya. Secara gamblangnya itu di Quran ada. Nah waktu itu Nabi Musa ikut Nabi Khidir. Cuma sampai beberapa kali Nabi Musa melanggar kesepakatan itu. Berkali-kali mempertanyakan kebijakan Nabi Khidir. Kenapa kok anak kecil itu dibunuh? Kenapa kapal itu harus dihancurkan dan kawan-kawan? Di situ tuh implisit mengajarkan kita ketika kita mau naik kelas, naik posisi, itu lu dengerin dulu. Jangan mempertanyakan dulu, apalagi protes. Karena apa? Karena itu menandakan bahwa lo merasa lebih baik ketika lo belajar untuk menjadi leader. Lihat dulu, jangan langsung nanya, jangan langsung protes. Ketika udah tahu, oh ternyata begini ya gitu kan. Oh ternyata maksudnya begitu ya. Kalau udah ada hasilnya, udah nampak, baru kamu mulai nanya. Pak atau Bu, boleh nggak saya nanya Pak, Bu? Kemarin kan saya lihat begini. Itu jadinya kan begini-begini ya Pak. Itu memang strategi Bapak atau gimana ya Pak? Jadi lihat dulu, sabar dulu. Kalau belum ada hasilnya, udah nurut aja dulu gitu. Ya, ini gue pelajari bukan dari diri gue. Ini gue pelajari dari banyak rekan-rekan gue yang cepet naik pangkatnya. Mereka adalah tipe yang dengerin dulu kata bosnya, nurut dulu, berusaha sebaik mungkin. Ketika berhasil berarti dia sudah belajar dari situ. Ketika belum berhasil, dia akan bilang ke bosnya bahwa bos saya udah melakukan sesuai prosedur nih bos. Tapi ini hasilnya begini bos, kira-kira kenapa ya gitu. Lo lakukan sebaik mungkin terhadap peran lo, tapi ingat lo harus punya adab. Ujian terberat seorang leader atau manajer itu adalah ujian ego. Orang banyak menilai bahwa seorang manajer atau leader itu orang yang punya kuasa. Salah. Ketika lo jadi seorang manajer, seorang leader, seorang pemimpin, justru lo adalah orang yang paling sibuk
untuk bersabar, untuk melatih, untuk melayani, untuk memahami anggota lo, ya kan? Ketika ada sesuatu, ada tantangan, lo sebagai pelindungnya. Lo belum punya gambaran misalkan ya, lo lihat ibu lo, itu adalah the real pemimpin dalam rumah tangga. Bukan karena dia punya kuasa, bukan. Karena dia tahu saatnya ngalah terhadap suaminya, terhadap bapak gitu ya. Ketika suaminya mau marahin anak-anaknya, dia tahu gimana caranya mengamankan anak-anaknya. Dan gak semua leader itu bisa kayak gitu. Percaya deh sama gue. Bahkan mungkin 90% leader yang gue temuin, yang pernah gue layanin, itu rata-rata itu jadi tukang pos. Artinya ketika ada pressure dari entah customer, dari atasan, itu diterusin lagi ke anak buahnya gitu. Jadilah leader yang mengayomi. La haula wala quwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.